Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 2204502 dari kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tupoksi guru beserta regulasinya dan teori-teori pendidikan. Tugas pokok guru. Guru yang profesional dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas pokok guru dengan baik. Tugas utama guru meliputi pendidikan, pengajaran, pelatihan, penilaian, dan evaluasi. Guru memiliki berbagai tugas yang dilaksanakan dalam bentuk pengabdian. Tanggung jawab guru meliputi bidang profesional, kemanusiaan, dan sosial. Tugas dan fungsi utama guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan diri sebagai orang tua kedua. Di sana ia harus membangkitkan simpati dan menjadi idola bagi murid-muridnya. Adapun apa yang diberikan atau diajarkan oleh guru hendaknya menjadi inspirasi hidupnya, terutama dalam pembelajaran. Jika perilaku guru kurang menarik, kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa. Guru adalah posisi strategis suatu bangsa untuk pemberdayaan dan pembelajaran, dan tidak ada elemen dalam kehidupan suatu bangsa yang bisa menggantikannya sejak lama. Semakin penting kehadiran seorang guru dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya, semakin menjamin terciptanya kehandalan dan pengembangan persiapan pribadi. Dengan kata lain, potret manusia masa depan tercermin dalam potret guru hari ini, dan penggerak kemajuan kehidupan sangat tergantung pada citra guru di masyarakat. Daud Yusuf mengemukakan bahwa guru mempunyai 3 tugas pokok, yaitu tanggung jawab profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas sosial. Jika pembahasannya tentang budaya, tugas pertama tentang logika dan estetika, dan tugas kedua dan ketiga tentang etika. 1. Tugas profesional seorang guru adalah memberikan atau menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lainnya sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Yang kedua, tugas yang manusiawi adalah tugas yang membantu siswa menyelesaikan tugas pokok. Tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri, dan pemahaman diri. Dan yang ketiga, tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Ketiga tugas guru tersebut harus merupakan kesatuan organis yang serasi dan dinamis serta dilaksanakan secara bersama-sama. Guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi guru harus mampu menjadi katalisator, motivator, dan dinamisator bagi perkembangan tempat tinggalnya. Semakin kompleks, siswa harus dapat berinteraksi satu sama lain secara sosial, karena siswa tersebut tidak hidup dengan keterasingan. Kita tahu bagaimana manusia berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui gerakan, bentuk tarian, suara atau lagu-lagu, warna dan garis atau lukisan, bentuk atau simbol dalam bentuk pahatan dan simbol yang biasa disebut rumus. Dengan demikian, nilai-nilai yang disampaikan oleh seorang guru atau pendidik dalam konteks pelaksanaan tugas profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas sosial, bila diungkapkan secara bersamaan, merupakan pengetahuan, pilihan hidup, dan praktik komunikatif. Jadi walaupun pengucapan nama tersebut berbeda karena dilihat dari sudut pandang guru dan sudut pandang siswa, nilai yang diberikan adalah sama. Tenaga kependidikan dan pendidikan guru khususnya sebagai pengembangan prajabatan fokus pada 3 hal, yaitu melatih peserta didik, calon guru atau tenaga kependidikan agar menjadi guru atau tenaga kependidikan yang baik, khususnya dalam hal ini agar tenaga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Fungsi dan peranan guru. Dengan Undang-Undang Nomor 20
pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai siswa. 1. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan, dan identitas bagi siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, termasuk tanggung jawab, otoritas, kemandirian, dan disiplin. Guru harus memahami nilai, etika, dan norma sosial, serta berusaha untuk bertindak dan sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai pendidik, guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri tentang pembelajaran dan pengembangan kompetensi, serta bertindak atas situasi dan keadaan siswa. 2. Guru sebagai pengajar. Di antara tugasnya, guru membantu mengembangkan siswa mempelajari apa yang tidak mereka ketahui, mengembangkan kompetensi, dan memahami standar materi yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus memperhatikan perkembangan teknologi agar apa yang dikomunikasikan kepada siswa bersifat up to date daripada ketinggalan zaman. Perkembangan teknologi telah mengubah peran guru dari yang bertanggung jawab menyediakan materi pembelajaran menjadi yang bertanggung jawab memfasilitasi pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi menyebabkan harga buku yang relatif murah. Siswa dapat belajar melalui internet, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melalui TV, radio, dan surat kabar yang selalu ada di depan kita. Pesatnya arus informasi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat peran guru sebagai pengajar dipertanyakan. 3. Guru sebagai pembimbing. Seorang guru sebagai pemandu dapat diibaratkan sebagai pemandu wisata berdasarkan ilmu dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai mentor, guru harus menetapkan tujuan dengan jelas, mengatur waktu perjalanan, menentukan jalur yang harus ditempuh, menggunakan panduan perjalanan, dan menilai keberhasilannya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Sebagai supervisor, semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus dilandasi kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang mereka rencanakan dan lakukan. 4. Guru sebagai pengarah. Guru adalah pembimbing bagi siswa, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengajar siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, membimbing siswa untuk mengambil keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. 5. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan pelatihan keterampilan, termasuk kemampuan intelektual dan motorik. Oleh karena itu, menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan dasar sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Pelatihan yang dilakukan selain memperhatikan kemampuan dasar dan standar bahan ajar, juga harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik dan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk itu, guru harus tahu banyak, dan bahkan jika itu tidak mencakup semuanya, itu tidak mencakup semuanya dengan sempurna, karena itu tidak mungkin. Dan yang keenam, guru sebagai penilai. Penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan begitu banyak konteks dan hubungan variabel lain yang masuk akal bila relevan secara kontekstual. Hampir tidak mungkin dipisahkan dari berbagai aspek penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar dan proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Regulasi guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya menciptakan terwujudnya sekolah
sekolah. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan Kemendikbud untuk mendukung terciptanya suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Regulasi tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 40 memberikan hak kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, b. penghargaan sesuai tanggung jawab dan prestasi kerja, c. melaksanakan pengembangan karir sesuai dengan persyaratan pengembangan kualitas, d. perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan hak atas produk kekayaan intelektual, dan e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan sarana pendidikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang menetapkan bahwa profesi guru adalah bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut antara lain menjamin perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Perlindungan yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual, rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas, kebebasan untuk menilai dan berpartisipasi dalam penetapan kelulusan, penghargaan, atau sanksi bagi peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan perundang-undangan. Teori-teori pendidikan. Nana S. Sukmadinata mengemukakan 4 teori pendidikan, yaitu: 1. Teori pendidikan klasik didasarkan pada filsafat klasik seperti eternalisme, esensialisme, dan eksistensialisme, bahwa pendidikan adalah upaya melestarikan dan meneruskan warisan budaya. Teori ini menekankan peran konten pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli masa lalu, telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam praktek, pendidikan memiliki peran yang lebih besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran pasif sebagai penerima informasi dan tugas dari pendidik. 2. Pendidikan personal. Titik tolak teori pendidikan ini adalah asumsi anak dilahirkan dengan potensi tertentu. Pendidik harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat siswa. Dalam konteks ini, siswa adalah pemain utama dalam pendidikan, dan pendidik hanya menempati posisi kedua, bertindak sebagai pemandu, pendorong, fasilitator, dan pelayan pelajar. Teori pendidikan personal adalah mengembangkan model kurikulum humanistik. Itu adalah model kurikulum yang dirancang untuk memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan respon terhadap pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual atau kurikulum mata pelajaran akademik. Ketiga, pendidikan teknologi adalah sebuah konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan peran pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Tapi di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam pendidikan teknologi, lebih prioritasnya adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau melatih kemampuan, bukan menyimpan dan melestarikan budaya kuno. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang khusus berupa data objektif dan keterampilan yang mengarah pada kemampuan vocation. Isi disusun dalam bentuk pemrograman atau desain pengajaran dan disampaikan dengan bantuan media elektronik, dan siswa belajar secara individual.
peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar materi dan pola aktivitas bekerja tanpa refleksi. Keterampilan barunya langsung digunakan dalam masyarakat. Guru sebagai direktur pembelajaran lebih banyak tugas-tugas pengolahan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Dan yang keempat, pendidikan interaksional, yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupannya juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, pelajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang